bersama Nabila Ayu dan kita mau mendengar kisahnya ketika dia mengunjungi perbatasan Palestina di Jordan ya, kamp pengungsi, dan juga di area Masjid Al-Aqsa juga, sempat ke Hebron juga. Yes, Hebron dan Bethlehem juga. Dan Bethlehem juga. Dan kamu katanya sempat dikira orang Palestina di awal-awal itu. Pas di border Kak. Jadi kan pasti kan dicek tuh ya. Dan pas dicek tuh teman-teman aku semua udah lolos nih gitu. Tinggal aku sama Mama kan, sama ada yang kameramen juga sih. Nah, kedua aku pakai kayak himar gitu ya kayak, tapi nggak yang bercadar sih, yang biasa gitu. Dan mereka tuh langsung gini, temennya kayak bisikin gitu, di Palestinian gitu. Jadi mungkin mereka pikir aku orang Palestina yang pindah ke WNI. Jadi mereka minta aku double check gitu kan. Sama mereka kayak nunjukin kayak, nih kamu bawa ini nggak, bawa sajam nggak? Karena kan aku pura-pura nggak bisa bahasa Inggris ya di sana. Takut banget tadi malah dicecer gitu kan. Jadi ya udah, mereka mengira aku tuh orang Palestina. Padahal kayak Arab-Arabnya nggak ada, Arab sabar kayaknya Nabila ya kan. Dari mana gitu, cuman ya udahlah. Tapi kan itu berarti kamu menjalani setiap checkpoint ada pemeriksaan. Betul, jadi kayak setiap daerah gitu loh Kak. Jadi dan itu siapa yang paling sering diperiksa? Aku. Kamu? Itu apa yang muda-muda? Aku sama temen-temen yang cowok-cowok kayak Ustadz Erik, terus yang usia-usia muda memang lebih sering mendapatkan. Jadi Mama, yang ceweknya kan cuma aku, Mama sama istrinya Ustadz dan teman dari relawan. Dan mereka tuh aman Kak. Dan aku, karena mungkin aku nggak paham ya, apa karena mungkin paspor aku ada tandanya gitu. Oh, kamu ditandain? Ditandain karena kan tadi dia pikir aku orang Palestina kan. Jadi ya udahlah, mereka manggil aku juga pas setiap ada checkpoint tuh, pasti disuruh turun juga deh. Apa yang kamu rasain ketika setiap kali checkpoint itu? Wah, itu deg-degannya bukan main Kak. Sampai kita tuh selalu kalau misalnya ada checkpoint kita langsung kayak handphone tuh taruh, udah kayak benar-benar kayak tegang banget, kayak masuk ruang sidang kayaknya. Karena bener-bener sedeg-degan itu kan, mereka soalnya bawa senjata terus kan gitu. Jadi ya sebenarnya bukan takut karena dia apa-apain, cuman kayak yang mentalnya aja sih Kak jadi kena gitu loh. Nggak kebayangkan gimana saudara-saudara Palestina yang memang mereka tuh tiap hari di sana setiap hari dengan tekanan yang seperti itu gitu loh. Jadi ya seperti itu sih Kak. Kan pada saat kamu ditawarin sama Ustadz Erik untuk datang ke sana gitu, kamu ngomongnya gimana sama orang tua kamu? Itu kan juga nggak mudah ya, karena ya banyak orang ingin datang, ingin beribadah di Masjid Al-Aqsa, tapi kan tahu ya kondisinya tidak mudah di sana gitu. Nah ini kan anak perempuan, mana masih lajang ya kan, gimana tuh? Alhamdulillahnya kalau Mama diajak juga, memang kan aku kemana-mana juga sama Mama ya, jadi alhamdulillah Mama aman sih. Cuman buat izin ke Papa sih Kak, yang Papa tuh sempat khawatir kayak di sana tuh gimana deh, aman nggak? Karena kan memang kita satu keluarga besar tuh juga belum ada yang pernah ke sana gitu. Dan aku juga sempat nanya-nanya sama teman-teman aku, kayak Kak Ciki juga sempet, terus Kak Hamidah, dan mereka bilang sih insya Allah sih aman deh gitu. Karena kan kita niatnya di sana juga mau ibadah gitu. Jadi ya insya Allah ya nggak bakal kenapa-napa gitu. Ya udah deh, aku sholat istikharah. Terus aku minta izin lagi sama Papa, gimana ridho nggak kalau aku ke sana gitu. Dan Papa bilang, ya udah deh kalau emang kamu mau ke sana, insya Allah Papa ikhlas, ridho. Semoga Allah mudahin dan Allah jaga. Dan alhamdulillah sih Kak, nyampe sana ya memang Allah tuh mudahin banget gitu. Cuman ya maksudnya tetap ada hal-hal yang bikin kita tuh tertekan, pasti ada. Cuman kita bawa enjoy aja. Justru kita harus pura-pura jadi turis Kak, biar nggak curiga kan mereka. Oh ya, jadi harus kayak wah gitu ya, apa gitu. Oke, baik lah, ini kan dia udah sering checkpoint, udah sering tegang ya. Ini kayaknya nggak ada apa-apanya. Kita duduk kan, Nabila Ayu di kursi fitnah atau fakta, silakan. 2. Belum pernah ya? Ini sih nggak ada apa-apanya juga ya. Dibanding itu apa? Checkpoint. Adegan checkpoint atau ini adegan ember itu ya. Lebih deg-degan checkpoint itu sih. Iya benar sih. Oke, duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Ini fitnah atau fakta? Kalau lagi dekat-dekat rumah kamu itu jalannya cepet banget, buru-buru, takut kelihatan orang karena takut dimintain foto. Fitnah atau fakta? Fitnah banget. Fitnah banget. Ada siapa yang ngomong emang? Ada komentar netizen kita tanya nih. Olah pantas atuh setiap aku beli bubur buat anakku di Duta Pagi. Ya kayak gini. Udah ketemu sama Bu Nini ini. Mau nyapa pas minta foto malu takut salah orang katanya. Dia sering jalan kaki kok, kalau kita perhatiin beliau kayak buang muka tuh, cepat jalannya cepet. Mungkin lagi banyak urusan. Enggak, aku emang kalau jalan cepat, tapi lebih kalah cepat sama suami aku. Jadi aku kalau jalan, karena aku kalau kemana-mana aku jalan kaki, kalau di perumahan tuh jalan kaki, jalan. Tapi kalau itu aku tegur sama takut minta foto karena takut ketinggalan suaminya. Jalan kan sekalian olahraga pagi ya kan. Betul. Kelar gitu. Gitu, jalan cepat
karena lapar mau beli bubur. Maaf Bu, takut kehabisan buburnya. Oke lanjut, Nabila Ayu, Vinta atau fakta Nabila Ayu bahwa kamu kemarin sempat ta'aruf dikenalin sama Dewi Persik. Fitnah atau fakta? Fitnah. Enggak dikenalin sama Kak Dewi Persik. Enggak dikenalin. Enggak, terus sampai gini. Enggak. Emang ada tapi ada kok jadi penyanyi dangdut tadi kan kalau dikenalin Kak Dewi. Bukan, maksudnya ada yang kenalin apa Dewi Persik pernah ada yang ini kenalin ini gitu. Enggak pernah. Tapi kalau ta'aruf pernah. Belum sampai di tahap ta'aruf sih, cuman baru pengen ta'aruf tapi kayaknya nggak jadi gitu. Hah? Oh ini ada deh. Kalau ini ceritanya apa nih sebenarnya karena banyak bercanda ya jadi kita Bercanda mulu nggak Kak Dewi, coba kita aduh. Dua cowok, satunya TNI, satunya polisi. Sama-sama PDKT sama kita. Sama PDKT sama Kak Dewi. Lalu? Bukan saya. Sama aku temenan. Terus kata Kak Dewi, ini kayaknya kamu Jadi cocok deh kagak gitu. TNI sama polisi ini sama-sama suka Sama Kak Dewi sebenarnya. Tapi aku berteman aja. Iya. Berteman. Iya. Iya. Ya, Kita kan lanjut. emang anaknya kan easy going banget ya Kak. Jadi berteman sama siapapun. Enggak, aku gitu. mundur karena aku tahu dia sama TNI gitu loh. Oh, maksudnya rebutan? Bukan. Itu dulu, maksudnya mundurnya aku, maksudnya ya aku belum klik, aku menjodohkan dia sama itu. Iya. Aku juga mundur Kak karena Ma. apa? Karena Ini berbicara satu pria yang sama. nggak bisa berkali. temenan Kak, temenan. Jadi kebetulan memang Kak Dewi tuh punya Jawabannya saya berikut ini aja deh, jangan kemana-mana. Tapi bingung sih kan.